Makanya di dalam surat Al-Ankabut itu dikatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari kejayaan dan keemasan itu akan kami perputarkan di antara manusia. Tidak orang Islam saja, tapi manusia, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa apa, itu akan diperkirakan. Lah sekarang ini kita menuju 100 tahun 2024 ini pas kalau hitung hijriah 100 tahun, awal 100 tahun. Siapa tahu Pak Anies ini salah satu unsur daripada perubahan peradaban dunia yang mudah-mudahan semakin maju insya Allah, dengan kebusukan dan kejahatan yang sudah merajalela dengan mengikuti ideologi yang sesat ini. Habib, itu tadi saya sudah jelasin ya, semuanya itu benar nggak sih ada siklus 100 tahunan itu? Terus momentumnya tahun 24 ini apa benar begitu? Itu Habib. Silakan waktunya kami berikan ke Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala yang saya hormati para narasumber, kemudian teman-teman panitia, kemudian hadirin di offline pada saat ini, dan teman-teman yang hadir melalui online. Mudah-mudahan dalam suasana Idul Fitri ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja menuju kepada tema yang diangkat pada diskusi ini, siklus peradaban manusia di muka bumi 100 tahun, ada siklus perubahan. Sebetulnya kalau yang kasat mata kita lihat dari berita-berita, kita dengarkan dari informasi-informasi, lalu kemudian dari semua penelitian, semua terjadi itu, bahwa terjadi perubahan yang luar biasa. Dua dasawarsa saja ada perubahan ketika dunia semua menyatu dalam satu konspirasi mempropagandakan tentang masalah perang terhadap teroris. Dan teroris itu dikerucutkan kepada umat Islam. Tapi tiba-tiba sekarang berubah. Resolusi PBB mengatakan bahwa kita harus ada resolusi tentang anti-Islamfobia. Dan itu harus diratifikasi oleh negara-negara untuk menjadi undang-undang. Siapa yang menghina Islam itu dipenjara, dihukum. Nah, ini satu perubahan yang luar biasa di mana-mana. Lalu kemudian di Eropa buka bersama di mana-mana, puasa luar biasa menyambut Islam ya. Banyak sekali yang perubahan kita lihat. Lalu ini ada perubahan-perubahan siklus di sini. Lalu kekuatan-kekuatan ideologi pun mulai berbeda-beda ini. Kapitalisme mulai runtuh dengan kerajaan yang mereka bangun, dan juga walaupun masih terus bersaing dengan komunisme, ini juga terjadi di mana-mana. Manusia juga mulai menyadari tentang mengangkat kebenaran-kebenaran yang ada, dan semua memprihatinkan dengan kezaliman-kezaliman dibuka di mana-mana, di kedoknya. Konspirasi dibuka di mana-mana. Ini ada perubahan apa? Lalu dari persepsi agama, saya ada satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada di Sunan Abi Dawud, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhil ummah, akan mengutus untuk umat ini, ya kan, ala ra'si kulli mi'ati sanah, setiap di awal 100 tahun, seorang yang man yujadjidul hadinaha, yang mereka bikin pembaharuan, yujaddid, tajdid, rekonstruksi. Artinya, kalau sudah terjadi sebuah penyimpangan agama, agama adalah kebenaran. Kebenaran apapun. Jadi jangan sampai kita tafsirkan agama itu hanya ritual, hanya zakat, haji, puasa. Tidak. Tapi agama di dalam Islam itu sifatnya universal. Ya politik, ya ekonomi, ya budaya, ya semua ritual, semua masuk agama. Nah, ketika orang itu yudaddid, ketika sudah terjadi penyimpangan yang luar biasa dalam politik, ekonomi, moralitas, budaya, ya kan? Maka Allah akan mengutus, ini di sini ada kata-kata man. Man ini di dalam bahasa Arab itu nakiroh, masih umum. Bisa seorang, bisa kelompok, bisa sebuah golongan yang banyak gitu kan. Nah, ini sebuah interpretasi yang bisa kita lakukan untuk memaknai daripada ini.
Jadi kalau sudah bicara masalah agama, masalah kebutuhan orang banyak, manusia, maka dalam Al-Quran itu bahasa itu ada dua. Kadang-kadang Allah itu kepada orang-orang yang beriman saja, kadang-kadang kepada orang manusia. Siapa saja, agama saja bisa menjadikan diajak bicara oleh Al-Quran. Ya Yuhannas, manusia semua. Nah, di sini konteksnya adalah bahwa Allah setiap awal 100 tahun akan mengutus orang atau orang-orang atau kelompok yang akan membuat sebuah pembaharuan. Pembaharuan itu kepada yang benar, dari yang tidak benar kepada yang benar. Nah, ini akan terjadi semacam itu. Nah, ini sekarang kalau dari analogi internasional ya, analisisnya itu tanda-tandanya banyak sekali akan dari sebuah perubahan. Apakah Pak Anies yang sosok yang kita usung ini punya tipikal, punya cara berpikir, punya gaya ya, punya pergaulan internasional, punya pemikiran yang smart ya, bisa bergaul. Apakah ini juga salah satu daripada unsur daripada siklus perubahan 100 tahun? Nah, ini yang kita akan diskusikan pada saat ini. Ya, kalau bicara masalah agama, ya memang sebetulnya dalam Islam itu, Pak Antoni, agama itu keseluruhan, ya ekonomi, ya politik, ya moral, ya ritual, itu semua agama. Kita saja umpamanya, Pak Antoni ini kan ahli ekonomi, ya ahli ekonomi, yang gembong ekonomi yang paling tinggi adalah Adam Smith. Adam Smith itu hidupnya lahir 1723, mati 1790. Nah, apa yang diungkap teori-teori daripada Adam Smith ternyata dibicarakan oleh Abu Ubaid al-Baghdadi. Tahun berapa? 200 Hijriah. 150 sampai 200 Hijriah. Berarti 1000 tahun lebih dibicarakan. Nah, ternyata teori-teori Adam Smith itu sudah contohnya tentang masalah invisible hand. Itu teori yang sangat terkenal bahwasanya harga itu diserahkan kepada pasar, tidak bisa diatur-atur kan gitu. Ternyata di hadis Rasulullah itu Abu Ubaid mengupas dari satu hadis dari Tirmidzi bahwa Rasulullah ditanya sahabat-sahabat, ya Rasulullah, ini sekarang harga kurma ini mencekik, nggak bisa dibeli, mahal karena kelangkaan. Coba putuskan gitu, harganya dipatok saja. Rasul mengatakan itu tidak harga, itu serahkan kepada yang punya kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ternyata teori Adam Smith itu invisible hand di situ. Serahkan, cuma nggak disebut sama dia. Lalu kemudian bagaimana Ibnu Sina itu menjadi rujukan daripada ilmu kedokteran, Al-Khawarizmi, Ibnu Battuta dalam geografi. Ternyata mereka ya penemu-penemu ilmu pengetahuan itu adalah muslimin, walaupun bukan orang Arab, tapi muslimin mereka. Tapi akhirnya diikuti orang-orang Barat, tapi seakan-akan diakui penemuan mereka. Itu yang tidak disebut. Makanya kalau Pak Antoni nanti bisa penemuan buku Abu Ubaid itu ya, tentunya Al-Amwal judulnya itu kok terjemahannya luar biasa. Semua teori Adam Smith di situ semua, dari situ. Itu luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa peradaban kita ini memang dulu pernah peradaban Islam terjadi di Spanyol, ya kan? Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya di dalam surat Al-Ankabut itu dikatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari kejayaan dan keemasan itu akan kami perputarkan di antara manusia. Tidak orang Islam saja, tapi manusia, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa apa, itu akan diperkirakan. Nah, sekarang ini kita menuju 100 tahun 2024 ini, pas kalau hitung Hijriah 100 tahun, awal 100 tahun. Siapa tahu Pak Anies ini salah satu unsur daripada perubahan peradaban dunia yang mudah-mudahan semakin maju insya Allah, dengan kebusukan dan kejahatan yang sudah merajalela dengan mengikuti ideologi-ideologi yang sesat ini. Ini saja mungkin sebagai mukadimah, sebagai memantik. Nanti selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh Pak Robi, kemudian juga Pak Antoni Budiawan dari sisi politik ekonomi secara global dan secara lokal. Ini saja mungkin dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, begini, kan kalau ada orang yang berharap, oh ini kebangkitan peradaban baru, jangan-jangan ini kebangkitan Islam kalau sesuai nubuat Habib tadi ya, berarti ini Islam akan bangkit. Nah, nanti kalau Islam akan bangkit sesuai dengan hadis itu, sebenarnya itu sudah mengarah kepada zaman akhir. Lalu ada yang bertanya begini, Habib, nanti kalau ini peradaban baru timbul atau Islam berjaya kembali, itu berarti sebentar lagi kiamat dong, Beb. Mendingan kayak gini aja, Beb. Itu gimana, Beb? Ya,
Enggak lah, kita nggak bisa rem, ya. Itu nggak bisa kita rem. Jadi sebetulnya kalau di dalam literatur, dalam yang kita ketahui dalam hadis apa itu, bahwa bangsa yang paling panjang jam terbangnya di dalam kehidupan dan peradaban ini orang Yahudi, orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu memahami, mengetahui sebuah kebenaran. Tapi kebenaran yang akan mengerucut, akan merugikan dia akan ulur-ulur, tidak sampai ke situ, supaya bagaimana nggak terjadi. Contohnya umumnya dalam hadis itu, nanti pada akhirnya Yerusalem itu akan direbut kembali orang beriman dan orang-orang Yahudi akan takluk di situ. Tapi dia bagaimana berupaya supaya takdir Tuhan itu nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, itu orang-orang Yahudi seperti itu. Saya kira itu, jadi kita ada orang-orang yang tipikal seperti itu. Nggak bisa, kalau siklus itu akan berjalan, nggak bisa dihambat, itu akan terus berjalan. Jadi yang berpikir itu, ya cara berpikirnya sama dengan orang Yahudi gitu ya? Ya, gitu kira-kira. Ya, kalau yang umurnya udah kayak kita ke up mungkin sih setuju ya gitu ya. Tapi yang muda-muda mungkin kiamat lagi. Oke, Beb. Tapi kaitannya dengan Pak Anies yang segala kelebihannya itu ya, kegantengannya, kepinterannya, kecakapannya. Memang ada kemungkinan, Beb. Beb kan udah tahu tuh buku-bukunya di sana, pasti buku-buku hebat kan, Beb, itu. Ada nggak komik misalnya seperti Shinchan atau apa gitu di sana, ada nggak? Ya, tentunya kan dari karakter dan gesturnya, dari pembicaraannya, kebutuhan daripada yang difikirkan itu kan kelihatan bacaannya apa. Nah, ada kemungkinan ya di 24 peradaban itu Pak Anies. Ya, saya kira Pak Anies bukan satu-satunya mungkin, kalau memang itu betul, bukan satu-satunya sebagai tokoh pembaharu peradaban itu, tapi dia menjadi salah satu faktor unsur yang nanti itu secara global, karena secara global ini juga akan kita buktikan nanti. Analisisnya bisa analisisnya Pak Probi, nanti analisis nanti gimana. Baik. Ya. Jadi saat ini memang yang kita tahu ya, Pak Anies manusia yang nyaris sempurna menurut saya ya. Nyaris ya, bukan berarti sempurna, memang nyaris sempurna. Bayangkan dengan segudang yang prestasi yang beliau miliki itu, dari ganteng, pinter, lalu prestasinya pernah jadi gubernur.